Jangan sentuh anakku! Pak Riono menerjang dengan golok besar. Dimas menangkis dengan kayu, tapi kalah kuat. Golok itu menggores pundaknya. Darah seketika menyembur. Pak Riono kini berdiri di atas tubuh Dimas. Golok masih di tangannya, mata merah menyala. Mulutnya menyeringai dengan lebar. Kau tahu, Sari hanya mau makan yang dagingnya bersih, yang masih muda, yang hatinya belum dipenuhi dosa. Selamat datang kembali lagi bersama Pocita di 5 menit merinding. Tempat di mana kisah-kisah kelam tak hanya diceritakan, tapi dirasakan. Malam ini, dengarkan baik-baik, karena bisa saja suara dari cerita-cerita ini masih bergema di ladang tempat mereka dikubur. Pak Riono, seorang peternak tua yang tinggal di ujung desa Tanjung Lembu, tepatnya di tanah tandus yang dikelilingi oleh semak liar dan ilalang yang tinggi. Jalan menuju rumahnya hanya setapak kecil berkerikil. Dan saat malam tiba, tak ada satupun cahaya kecuali dari kandang tua yang selalu menyala samar. Warga desa tak pernah ada yang berani ke sana, bukan karena hewan-hewannya, tapi karena suara-suara aneh yang keluar dari kandangnya setiap malam. Menurut desas-desus, hewan-hewan peliharaan Pak Riono tidak pernah dijual, tapi dia tidak pernah sekalipun kekurangan uang. Bukan cuma itu, kambing-kambing milik Pak Riono juga sangat besar. Bulu mereka tebal dan kehitaman, dengan tatapan kosong yang terasa sangat aneh. Seolah mereka bukan hanya sekedar hewan, tapi pernah menjadi sesuatu yang lain. Rumah Pak Riono juga sangat ganjil. Temboknya dari kayu yang lapuk menghitam, seolah pernah terbakar dari dalam. Di belakang rumahnya juga ada sebuah kandang yang besar, berpagar besi berkarat yang tingginya lebih dari 2 meter. Tapi tidak pernah ada satupun orang yang diizinkan untuk mendekat ke kandang itu. Menurut cerita orang dahulu, tanah tempat peternakan itu berdiri dulunya adalah bekas pemakaman kuno. Tapi entah kenapa Pak Riono bersikeras untuk tinggal di sana. Sejak istrinya meninggal secara misterius dan sangat tragis, di mana tubuh istrinya ditemukan di kandang dan sedang digerogoti oleh hewan-hewan peliharaan mereka sendiri. Pak Riono tak pernah sama lagi. Ia mulai sering berbicara sendiri, berkeliling kandang sambil menatap langit dan tersenyum. Kadang ia duduk di tanah berlumpur sambil membelai tanah itu dan berkata pelan, "Kau sudah kenyang kan, Sari? Ayah bawakan lagi ya malam ini. Dagingnya masih hangat kok." Seorang mahasiswa dari jurusan peternakan bernama Dimas. Ia mendapatkan info dari kampus bahwa di ujung desa Tanjung Lembu ada seorang peternak tua yang sedang membuka program magang.
tanpa tahu siapa dan seperti apa tempatnya. Tak ada yang memperingatinya, tak ada yang menjelaskan bahwa itu bukan peternakan biasa. Saat Dimas sampai di tempat itu, langit mendung dan matahari sudah hampir tenggelam. Ia turun dari motor, melihat kandang-kandang tua yang berdiri seperti kuburan besar. Bau busuk menyergap hidungnya, tapi bukan seperti bau kotoran biasa. Ada aroma amis yang sangat pekat, seperti bau darah yang sudah bercampur lumpur dan membusuk sejak lama. "Tempat apa ini?" ucap Dimas dalam hati. Lalu Pak Riono muncul dari balik kandang secara tiba-tiba. Tubuhnya kurus, bajunya compang-camping, kulitnya keriput dan kehitaman, seperti kayu yang terbakar. Matanya juga merah, seperti baru saja menangis atau tidak tidur setelah beberapa hari. "Kamu Dimas?" senyumnya menyeringai. "Bagus, tempat ini memang butuh darah muda." Lalu Pak Riono mengajak Dimas untuk berkeliling melihat-lihat kandang. Ada puluhan kambing, namun semuanya terdiam. Tak ada satupun yang mengeluarkan suara, hanya menatap Dimas dengan mata sayu dan gelap. Sampai mereka tiba di sebuah kandang belakang, terpisah jauh dari yang lain. Pagar besinya penuh rantai dan gembok, dan ada bercak darah di tanah sekitarnya. "Yang ini jangan pernah kamu dekati. Jangan lihat, jangan intip, jangan pernah tanya apa-apa. Kalau kau dengar suara dari dalamnya, biarkan saja." "Itu kandang apa, Pak?" tanya Dimas. "Itu bukan kandang, itu kamar tidur anak saya." Mata Pak Riono membelalak dan tersenyum dengan mengerikan. Dimas hanya tertawa kecil. Ia pikir Pak Riono memang sedang bercanda dengannya. Tapi tak ada tawa dari Pak Riono. Hanya tatapan kosong dan bisikan pelan seolah untuk dirinya sendiri. "Sari sudah tidak suka daging dingin. Sekarang dia maunya yang masih hidup," ucap Pak Riono. Malam pertama Dimas di peternakan itu terasa seperti sebuah mimpi buruk. Tapi belum seberapa, karena malam itu ia mendengar suara yang membuatnya ingin lari. Tapi kedua kakinya terasa seperti terkunci di dalam tanah. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Langit di atas peternakan terlihat gelap pekat. Tak ada bulan, tak ada bintang, dan tak ada suara, kecuali sebuah jeritan. Dimas terbangun dengan tubuh basah penuh keringat. Suara itu datang seperti dari balik dinding, tapi tidak ada siapa-siapa. Lalu ia keluar dari bilik kamarnya dan mendengar sesuatu dari arah kandang. Dimas berjalan pelan, menembus kabut dingin yang menyelimuti pekarangan. Semakin dekat ke kandang, bau amis menyengat kembali. Tapi kali ini
lebih kuat, seperti bau darah segar yang baru saja tumpah. Lalu ia melihat Pak Riono berdiri di depan kandang yang terkunci, mengangkat sesuatu dari baskom logam. Tangan Pak Riono gemetar saat melemparkan potongan daging merah ke balik jeruji pagar besi, dan terdengar suara dari dalam kandang itu. "Ayah, aku lapar. Tambah lagi dagingnya." Dimas tercekat, tapi sebelum dia bisa mundur, Pak Riono menoleh. Matanya bersinar dalam gelap, mulutnya menyeringai, darah masih menetes di tangannya. "Kau sudah bangun. Bagus. Anakku sudah lama tidak punya teman baru." Pak Riono menjilat jarinya yang berlumuran darah, lalu mendekat kepada Dimas. "Kau dengar dia kan? Kau dengar suara Sari? Kau tahu sekarang dia masih hidup. Dia hanya berubah." Dimas mencoba mundur, tapi dari dalam kandang, sebuah tangan keluar dari celah-celah papan. Tangan manusia, tapi panjangnya tak wajar. Kulitnya pucat kehijauan, penuh luka seperti sebuah bekas cakaran. Kukunya panjang, hitam, dan melengkung. Kukunya hitam, panjang, dan melengkung. Tangan itu meraba, mencari, mengejar. "Bukan aku. Aku bukan ini. Tolong aku." Lalu terdengar suara raungan binatang yang memekakkan telinga. Dimas lari terbirit-birit kembali ke bilik kamarnya. Pintu ia kunci dengan sangat rapat, tapi suara dari luar terus saja memanggil namanya. "Dimas, Dimas, Dimas, masuklah, aku ingin melihat wajahmu." Suaranya bergema, seperti berasal dari rongga perut kosong dan penuh dengan dendam. Malam itu, Dimas tidak tidur. Ia hanya duduk memeluk lututnya sambil berdoa secara perlahan agar matahari segera terbit. Tapi di tempat itu, seolah matahari lupa caranya terbit. Pagi itu, jika masih saja bisa disebut pagi, karena langit terlihat sangat gelap. Matahari hanya jadi sebuah kabut samar di balik awan. Dimas memberanikan diri keluar dari bilik kamarnya. Dia melihat sekitar. Tak ada tanda-tanda dari Pak Riono. Hening, terlalu hening. Bahkan suara kambing pun menghilang, seolah semua makhluk hidup sedang menahan nafas. Dimas menyelinap masuk ke rumah utama. Bau tanah lembab dan anyir langsung menyergap. Di ruangan tengah tidak ada kursi, hanya altar kecil dari batu bata dan beberapa sesajen, bunga, tulang kecil, dan sebuah potongan daging mentah yang sudah dipenuhi dengan lalat. Di sudut ruangan, ia menemukan sebuah lemari tua, terkunci, tapi kuncinya tergantung di paku, seperti memang sudah disiapkan untuknya. Dan di dalam lemari itu ada sebuah buku lusuh berwarna coklat gelap.
Buku itu berisi tulisan tangan Pak Riono. Di halaman pertama bertuliskan, "Anak saya sudah mati, tapi dia tidak benar-benar mati. Jika terus diberi makan, jiwanya akan tetap tinggal." Dimas menelusuri halaman demi halaman. Semakin jauh, catatan-catatan itu berubah dari jurnal harian menjadi mantra dan pengakuan yang sangat mengerikan. Sari mati karena ibunya. Ibunya tak mengizinkan Sari menikah dengan lelaki pilihanku. Maka aku habisi saja mereka berdua. Tubuh istriku untuk kambing-kambingku, tubuh Sari kusimpan, kusatukan dengan yang lainnya. Lalu halaman terakhir bertuliskan, tubuhnya sudah bukan manusia, tapi ia tetap lapar. Dan aku, ayahnya, akan selalu memberi makan. Mahasiswaku berikutnya akan datang hari ini. Namanya Dimas. Dimas terdiam. Tangannya gemetar. Semua tercekat di tenggorokan. Pak Riono sudah menulis tentangnya sebelum ia datang ke sini. Sudah tahu namanya. Sudah mencatat namanya. Seperti seekor kambing yang sudah siap untuk dikorbankan. Dimas menoleh ke belakang. Pintu rumah perlahan terbuka dengan sendirinya. Dan di baliknya, seseorang berdiri. Tinggi, rambutnya panjang menutupi wajah. Kulitnya kelabu, tangannya panjang dan kurus. Dan dari sela rambut kusutnya, terdengar suara rintihan pelan. "Kamu Dimas ya?" Tak menunggu waktu lama, Dimas berlari keluar rumah, menabrak pagar, tapi dia terpeleset di tanah basah. Dan di belakangnya terdengar suara langkah kaki menyeret, terus mengikutinya. Tapi ternyata bukan hanya makhluk itu yang mengejarnya. Pak Riono juga muncul. Tangannya membawa sebuah golok besar dengan tatapan liar dan air liur yang menetes di sudut bibirnya. "Jangan lari, Dimas. Kamu akan kujadikan hadiah ulang tahun untuknya." Dimas terus berlari membelah pekarangan. Tanah yang becek dan licin membuatnya jatuh berulang kali. Tapi suara langkah dan seretan rantai itu terasa semakin dekat. Lalu ia bersembunyi di balik kandang kayu yang sudah lapuk. Nafasnya berat. Jantungnya terasa seperti akan meledak. Dan dari celah kandang, ia melihat makhluk itu. Sari bukan manusia dan juga bukan hewan. Tubuhnya tinggi, tulang-tulangnya mencuat dari kulit yang sobek di beberapa bagian. Rambutnya panjang, menjuntai seperti akar pohon busuk. Tangan dan kaki terlalu panjang, dan matanya, "Aku dingin, Mas. Mas Dimas, boleh peluk aku?" Dimas menahan nafas. Air matanya jatuh. Tapi tiba-tiba suara berat menggema di belakangnya. "Jangan sentuh anakku!" Pak Riono menerjang dengan golok besar. Dimas menangkis dengan kayu, tapi kalah kuat. Golok itu menggores pundaknya. Darah seketika menyembur.
Pak Riono kini berdiri di atas tubuh Dimas. Golok masih di tangannya, mata merah menyala, mulutnya menyeringai dengan lebar. Kau tahu, Sari hanya mau makan yang dagingnya bersih, yang masih muda, yang hatinya belum dipenuhi dosa, sepertimu. Tapi sebelum golok itu diturunkan, Sari menerkam ayahnya sendiri. Dengan kekuatan yang sangat mengerikan, makhluk itu mencengkeram kepala Pak Riono dan mulai mengunyah wajah ayahnya sendiri. Aku bukan anakmu. Kau yang bunuh aku. Kau yang ubah aku jadi begini. Dimas hanya bisa merangkak mundur sambil menahan luka robek di pundaknya. Menyaksikan wajah Pak Riono dilumat hidup-hidup. Sari berdiri, kini tubuhnya berlumuran dengan darah ayahnya sendiri. Ia menoleh ke arah Dimas, mendekat perlahan. Tapi sebelum menjamah, ia berhenti. Pergilah. Kau bukan untukku, tapi nanti kau akan kembali lagi. Sari lalu merangkak ke kandang belakang, menutup pintunya sendiri, dan hening kembali menyelimuti tempat itu. Dimas ditemukan tak sadarkan diri oleh warga 2 hari kemudian. Dengan tubuh penuh luka, mereka bilang dia mengigau sepanjang malam. Jangan kasih makan, jangan buka kandang itu, jangan lihat matanya. Tapi tak ada satupun warga yang percaya dengan cerita Dimas. Tak ada juga yang menemukan jasad Pak Riono atau makhluk yang disebut dengan Sari. Tapi setelah beberapa hari berlalu, desas-desus muncul. Beberapa peternak mengaku telah kehilangan kambing-kambing mereka secara misterius, dengan darah yang tertinggal di tanah, tapi tidak ada jejak binatang. Dan setiap malam Jumat Kliwon, masih sering terdengar suara dari ladang itu. Terima kasih. Bersama saya Pochita, sampai jumpa di episode mencekam selanjutnya di 5 menit merinding. Jangan lupa subscribe, like, and share, dan jika kalian memiliki cerita-cerita yang ingin kalian bagikan ke channel YouTube, kalian bisa menghubungi email yang tertera. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat.